Oke guys, kali ini Bang Eka bersama salah satu narasumber yang cukup dikenal di dunia percanaan, di perkontesan maupun di perfighteran dan di hobis nih guys. Yaitu Beli Gede Dharma, owner dari GDP Fish. GDP Fish. Jadi saat ini Bang Eka akan menjelaskan di sini Beli Dharma ini adalah punya background apa Beli? Kuliah Ke akademis lah bisa dibilang ya. Kalau akademis di bidang biologi. biologi. Nah, ini S1, S2 sudah guys, dan S3-nya rencana sedang berjalan. Jadi Bang Eka nggak ecek-ecek, tidak main-main, dan ini sudah melalui riset yang panjang banget. Menurut Beli Dharma juga tadi udah memberikan penjelasan sedikit sebelum kita memulai di konten ini teman-teman. Jadi yang akan kita bahas saat ini tuh Beli maru sih ya. Karena karena Beli Dharma sendiri, ini kenapa kita bahasannya maru, jadi openingnya karena Beli Dharma sendiri sangat expert dan sangat interest banget sama maru, dan saya pribadi itu juga interestnya sama maru, cuman ada perbedaan. Kalau yang Beli Dharma red, kalau saya yellow, kayak gitu teman-teman. Tapi by the way, perbedaan itu yang membuat kita bisa nyatu guys. Kadang-kadang kalau kita sama-sama terus, wah itu bahaya. Begitu di kontes, musuhan nantinya. Jadi gini Beli Dharma, kita langsung ke serius ya. Oke. Apa pandangan Beli Dharma tentang cana maru? Khususnya ini maru Indonesia yang Maru Indonesia. Oke, baik. Sebelumnya saya izin buka HP ya, bukan saya mau nyontek jawaban atau apa, tapi saya sengaja membuat rangkuman dari beberapa jurnal ilmiah yang ada gitu untuk memverifikasi data bahwa yang saya omongkan ini based on data, bukan bukan sekedar hanya omong kosong belaka gitu. Jadi kita nggak mau di sini untuk menyerang salah satu individu atau apapun itu atau menyudutkan salah satu individu, itu tidak. Tapi di sini kita fokus konten untuk edukasi. Benar. Karena bagi saya pribadi, dunia cana ini sangat amat minim edukasi yang based on science. Bener banget guys. Jadi kenapa Bang Eka tuh excited banget ketemu Beli Dharma, karena itu salah satunya. Ya. Jadi kita selama ini, saya tidak menyalahkan orang share treatment atau men-share pengalamannya. Itu kan learning by doing lah istilahnya ya, atau gitu ya, melakukan hal sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu eksperimennya dia. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya faktor yang tidak bisa dilupakan, bahwa dasar dari sebuah eksperimen itu adalah ilmu pengetahuan dasarnya. Betul, based on data ya guys ya. Ya, jadi pertama-tama maru, kita bahas tentang maru dulu ya. Jadi apa sih itu maru? Secara ilmiahnya gitu. Jadi cana itu sebenarnya merupakan genus atau bisa dibilang subspesies dari sebuah hewan atau animalia gitu. Yang familinya masih bernama Chananidae. Jadi seperti itu. Jadi apa sih itu cana secara luas? Cana itu diklasifikasikan itu berdasarkan dari cara pernapasannya Bang Eka sebenarnya. Jadi ada yang unik di cara pernapasan cana itu. Cana itu tidak bernafas menggunakan insang saja. Oh, tapi masih menggunakan insang ya? Dominannya insang. Cuma kenapa cana itu relatif lebih kuat daripada ikan lain? Karena dia memiliki dua cara pernapasan. Satu lagi dia memiliki lendir atau labirin. Labirin semipermeable yang ada di sebenarnya letak itu ada di bawah insang. Jadi yang kita anggap lendir di seluruh tubuh itu bukan alat pernapasan. Yang alat pernapasan itu hanya lendir yang ada di bawah insang. Kalau lendir ada di badan itu tujuannya untuk bergerak dan juga untuk melindungi cairan yang ada di tubuh mereka. Jadi untuk ketika mereka cana itu kan bisa bertahan di darat sampai 8 hari ya. Betul. Sekitar 8 hari. 8 hari itu masih bisa kuat di darat untuk beberapa cana juga. Dan di tanah. Kalau untuk kering dia bisa tahan sampai 8 jam. Jadi lapisan tubuhnya itu yang melindungi dia dari kekurangan air. Jadi bisa menyimpan air lewat lendir tersebut. Benar. Ya mungkin kalau ini juga bisa sering dilihat di lele. Lele punya, lalu juga belut. Belut, sidat itu juga punya sistem apa namanya? Sistem pertahanan diri seperti itu. Tapi untuk pernapasan itu adanya di insang. Jadi insangnya itu dilapisi oleh labirin. Seperti itu. Jadi dia sangat bisa hidup di
lingkungan yang kotor. Oh iya, memang ada beberapa cana juga yang hidup di tanah Ya, gitu kan ya. toleransi dia terhadap lingkungan itu sangat tinggi. Karena kebetulan penyebaran cana tersebut kan dari Asia, sepanjang Asia sampai Siberia. Oh iya. Kalau kalian belum tahu tuh masih banyak sebenarnya Nah, cana-cana yang belum kita ketahui ya ya. betul. Jadi penyebaran cana tuh, sorry ini bukan di endorse. Tapi by the way sebelum kita lanjut, ini tempat kita disupport sama CSS guys. Thank you Betul. buat CSS. Makasih kok yang. Lanjut. Ya, jadi sepanjang Asia sampai Siberia itu banyak tersebar cana. Cana sendiri itu ada banyak. Sangat banyak sekali kalau kita bahas macam-macam nggak akan selesai lah. Tapi bagaimana sih cara membedakan cana yang satu dengan cana yang lain secara ilmiahnya gitu? Nah, tadi saya juga udah singgung dengan mereka juga bahwa cana itu sendiri, striata ya, itu diteliti sudah sangat lama sekali. Wah, ini pasti kalian Kalian akan bakal kaget kaget. bahwa cana striata itu diteliti pertama kali oleh Boltz itu tahun 1793. 1793 guys, bayangin. Itu Jepang aja belum perang gitu. Dia sudah meneliti. Nah, itu loh Betul. kehebatan orang-orang yang memang cinta akan hewan, teman-teman. Oke, Ya. boleh lanjut, Bli. Dan untuk Maru sendiri itu diteliti pertama kali oleh Boltz juga itu tahun 1853. Orang yang sama ini. Orang yang sama. Berapa tadi tahun berapa? 1853 untuk Maruliodes. Jadi Maruliodes itu awal-awal itu adalah ikan konsumsi. Bahkan penelitian-penelitian sekarang pun, kalau kalian kebanyakan melihat di jurnal ilmiah itu tidak ada yang meneliti tentang keindahan. Betul. Memang pada dasarnya di Kalimantan pun saya awal beli nih teman-teman itu kiloan. Jadi betul. memang kandungan nutrisi dalam cana ini sangat tinggi, baik itu zinc, itu zat besinya juga tinggi, albuminnya tinggi, segala macam tinggi. Protein juga salah satu yang tertinggi untuk ikan air tawar itu. Bahkan omega 3-nya pun bisa dicek bisa mengalahkan salmon. Dengerin guys, dengerin tuh. Berarti ini data valid loh. Ini benar-benar banyak sekali obat-obat Cina yang memakai albumin dari ikan gabus. Nah, gabusnya itu kan kita belum tahu guys ya. Mana yang lebih mudah dia dapat? Pastikan ya. Kalau orang Kalimantan ya maru. Kalau orang Jawa mungkin striata atau limbata kayak gitu kan. Jadi kandungan albumin ini sangat terkenal di dunia medis untuk cana maru itu sendiri. Jadi kalau untuk masalah corak, bunga, warna itu sebenarnya merupakan salah satu ornamen yang tidak pernah diteliti karena mungkin secara sains hal itu tidak bisa diteliti karena sifatnya substantif. Tidak ada data angka pasti yang bisa, tidak ada angka yang bisa digunakan untuk mengukur suatu keindahan. By angkanya gitu. Nah, itu by angka ya. Cuman kandungan bunga itu sebenarnya apa nanti kita jelaskan belakangan. Itu ada. Kalau itu ada. Kandungan warna itu sebenarnya pigmennya apa ada. Lalu juga apa yang mempengaruhi pertumbuhan cana, pakan atau seperti apa ntar di belakang juga ada. Tapi secara general bahwa cana itu sendiri sebenarnya masih banyak hal yang belum dieksplor dari cana, terutama Maruliodes. Kenapa saya memilih Maruliodes red sebagai topik yang saya teliti lebih dalam? Itu karena varian red itu hanya satu-satunya yang ada itu ada endemik Kapuas, Indonesia, Kalimantan. Dia pun ada beberapa yang bilang ada red Belitung, isu red Belitung, ada juga yang bilang ada maru di Papua segala macam. Cuman secara validasi data bahwa red Maruliodes itu endemiknya Kapuas. Nah, itu bisa nanti kita dijelaskan juga sama beliau kenapa hanya ada di Kapuas atau apa. Betul. Jadi ada yang bilang bahwa ini mungkin bisa menjadi pro kontra juga ya. Kita bahas lari dulu ke warna mereka. Yang paling simpel dulu lah warna. Ada yang bilang di sebuah penelitian bahwa yang mempengaruhi warna ini bisa dicek ya, nanti saya kasih linknya ke mereka mungkin, atau kalian bisa search aja di Google lah, gampang gitu ya. Tanpa kita harus kalau saya munculin jurnal juga kalian bingung juga bacanya nanti. Betul. Jadi ini rangkuman yang saya dapat tuh bahwa yang mempengaruhi warna cana itu sebenarnya adalah air. Ini mungkin pro kontra agak besar ya di dunia percanaan. Mungkin ada yang bilang treatmentnya harus pakai karotenoid, ada yang pakai CR, ada yang pakai beta karoten, segala macam. Itu sebenarnya juga ada penelitiannya guys. Kalian bisa lihat cek di Google ada
Beta karoten ada ya, penelitian beta karoten. Kalau karotenoid dan lain-lain itu nggak ada. Beta karoten itu ada penelitiannya, dan itu yang melakukan orang Riau kebetulan. Politeknik Negeri Riau, itunya apa namanya, melakukan penelitian beta karoten. Tapi dia tidak meneliti tentang warnanya, Hanya hanya kandungan tumbuh beta. kembangnya, panjang dan besar. Pengaruhnya hanya untuk mengambil vitaminnya, bukan untuk pewarnaannya. Tapi benar. Pernah saya dengar ya, cuman kalau untuk pigmentasi memang betul secara biologis dasar dan luas, itu pengertian luas bahwa semua hal yang punya pigmen itu pigmennya bisa dinaikkan warnanya. Misalnya pigmen merah, ya bisa dinaikkan dengan beberapa jenis pigmen merah. Tapi kita harus memilih pigmen merah yang cocok. Kan pigmen merah ada beberapa jenis tuh. Betul, itu warna tuh ada marun, contohnya merah Ferrari, Ya, kalau dicat lah. ya, itu kan ada banyak jenis tuh. Ya mungkin kita sekarang bisa coba-coba. Cuman faktor ilmiah utama adalah penentu warna dari sebuah channel itu adalah air. Itu valid by data. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba sedikit menjadi netizen ya. Ya. Nah, kalau hanya air saja yang bisa mempengaruhi, atau salah satu faktornya adalah air, kenapa orang tidak membuat ramuan air ketimbang ramuan pakan seperti itu? Nah, kalian sudah membuatnya dengan contoh ramuan ketapang. Oh, bener kan? Oke. Bener kan? Kenapa Kenapa? manfaat ketapang itu yang mempengaruhi si air, Guys, gitu maksudnya? di penelitian itu sendiri sebenarnya dia meneliti bahwa kandungan organik mereka di penelitian itu, nanti mereka mungkin bisa baca juga ya. Itu dia meneliti tentang daun bambu. Nah, itu pernah saya coba. Ya kan? Daun bambu, daun ketapang, secang. Saya udah pernah coba. Saya coba lihat dulu lagi di sini di artikelnya ya. Pisang enggak? Bukan. Sorry. Dan kayu mangrove. Kayu mangrove itu pohon mangrove. Oh, Mereka bisa lihat ya. Oke. Dia meneliti tentang bambu, ketapang, secang, dan kayu mangrove. Untuk kondisional air ya? Kondisional airnya. Jadi didapatkan bahwa hasilnya kita bacakan ya. Dari semua apa namanya? Semua daun-daun yang digunakan dan kayu-kayu yang digunakan itu, ternyata nilai paling bagus itu didapatkan oleh daun bambu. Tuh guys, dulu Bang Eka pernah tuh buat daun bambu, dan keepers dulu tuh ikannya bersih-bersih, termasuk mungkin salah satunya cikuning itu kan bersih-bersih ikannya. Tapi Bang Eka nggak tahu tuh itu pakai daun bambu. Kenapa daun bambu? Ini ada alasannya. Nah, ini ada rankingnya ya guys ya. Ranking 1 itu daun bambu, ranking 2 itu daun ketapang, ranking ketiga itu di situ tuh kayu mangrove, dan yang terakhir yang tidak berpengaruh itu adalah secang. Kenapa secang tidak berpengaruh? Karena secang tidak berubah pH air. Ini based on data ya? Based on data. Oke. Karena faktanya bahwa yang merubah pH air lebih banyak itu adalah daun bambu. Dengerin. By datanya mereka. Seperti itu. Kita bahas by data ya. Daun bambu dan ketapang. Cana itu sendiri efektif hidup di pH. Dari pH 3 pun mereka bisa hidup. Oh iya? pH 3 bisa hidup. 3 sampai 6. Hidroponik loh, sangat rendah loh. Iya. pH sangat rendah. Jadi range pH untuk cara Maruleodes itu untuk hidup itu sangat tinggi mereka. Jadi ada toleransi lingkungannya. Jadi toleransi lingkungan itu, ingat ya, toleransi lingkungan itu bisa berubah by condition. Jadi kalau mereka di CB di luar habitatnya, itu juga bisa berubah. Jadi yang kita teliti sekarang adalah sesuai habitatnya mereka di lahan gambut. Lahan gambut itu kan organik materialnya sangat tinggi ya. Jadi yang mengendap di sana tuh bukan cuman daun ketapang, semua jenis daun, ada mungkin kayu-kayuan. Iya, betul. Akar-akaran. Makanya pH-nya bisa sangat rendah sekali di sana. Dan kenapa red ini muncul hanya di Kalimantan? Kemungkinan besar karena faktor pakan dan habitatnya. Karena mungkin air di Kalimantan itu, kalau based on penelitian saya di air ya, di air minum itu air gambut di Sumatera, sebagian besar Sumatera dan sebagian besar Kalimantan itu lebih asam di Kalimantan.
Oke. kandungan air gambutnya. Oke, by the way, ini Bli Dharma juga punya satu perusahaan air minum, teman-teman. Biar kalian juga ngeh juga gitu loh, Ya. teman-teman. Jadi dia sudah meneliti bisa kita minum gitu. Apalagi yang untuk ikan, kemungkinan kan dia sudah meneliti itu jauh-jauh hari sebelum saya datang untuk menanyakan ini gitu. Ya, jadi alasan saya untuk meneliti ikan pertama kali itu yang harus kita pahami bahwa ikan itu hidup di air. Itu benar. Jadi aspek utama yang harus kita kuasai itu airnya, bukan ikannya. Dengerin tuh, guys. Airnya dulu kita kuasain. Ketika kita sudah bisa nguasain airnya, kita mau pelihara ikan apapun bisa. Oke. Nggak cuma maru ya di sini ya. Jadi aspek utama yang memang harus kita pelajari itu airnya. Betul, betul, betul. Ketika sesuatu, misalnya kita pelihara ikan apa dan ikan apa gitu, ketika kok di situ hidup di sini mati, yang salah itu bukan ikannya guys, pasti airnya. Oh iya, ya betul, betul, guys. Karena ada yang nyalahin substrat, ada Ya. yang nyalahin apa. Memang itu ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya kemana? Ke air. Ke air larinya pasti. Iya. Betul. Entah airnya jadi terlalu asam, entah airnya jadi terlalu banyak mineralnya, entah airnya jadi apapun, ya Itu semua masih air. basisnya airnya. Jadi pakan sendiri kenapa juga berpengaruh karena mungkin saya tidak bisa memungkiri secara biologis bahwa pakan itu salah satu pengaruhnya lari ke warna itu ya Oh. ya itu Untuk warna ya? untuk pewarnaan tuh ya. Biarpun penelitiannya belum masuk ke sana tapi saya pastikan itu berpengaruh. Seberapa besar pengaruhnya? Kecil. Kecil. Saya berani bilang bahwa pakan itu sangat berpengaruh sangat kecil Nah, ini terhadap mulai, guys. pertumbuhan atau pewarnaan dari suatu hewan. Base ikan, warna ikan. Jadi gini, guys. Bli Dharma menyampaikan bahwa pakan itu berpengaruh, tapi pengaruhnya cuma sedikit ya, teman-teman ya. Bukan yang tidak berpengaruh. Kalau ikan nggak makan kan mati, guys. Mati. Makanya ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu yang signifikan dari warna itu kemungkinan apa, Bli? Oke. Kalau menurut saya sendiri pribadi, ini kita based on Experience, experience saja ya, pengalaman. pengalaman. Jadi kita logikanya simpel aja guys, bahwa sesuatu yang hewani itu akan lebih cepat diserap oleh hewan. Oke. Sesuatu yang sifatnya nabati itu lebih cepat diserap oleh nabati. Itu logika dasar kita berpikir sebagai orang awam aja ya. Benar. Jadi kalau kita mau mewarnai hewan, bahan dasar harus dari mana? Harus dari hewani. Supaya lebih cepat. Bisa nggak dari nabati? Bisa. Bisa nggak dari hewani ke nabati? Bisa. Ada yang namanya GMO, Genetic Modified Object. Oke. Itu kan yang jadi perdebatan selama di dunia. Itu kan bukan terjadi cuma di tomat, beras, tapi kan di binatang juga terjadi, kayak cloning dan lain-lain itu kan juga terjadi. Itu bisa digunakan. Cuman Oke. base-nya secara alamiah bahwa nabati ya dari nabati, hewani dari hewani. Jadi misalnya kalau kita mau warnain cana ya kita cari pigmen dari hewani juga. Bisa diambil dari karotenoid, bisa diambil dari ketosan Nah, dan itu lain-lain. guys. Maksudnya Bli Dharma nih, Bang Eka bersimpel ya sedikit ya. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti. Yang disebut hewani itu cana, makanya udang. Makanya waktu itu pelet pun, kalau peletnya itu berupa hewani, itu nggak masalah teman-teman. Jadi yang jadi problematika saat kita berikan kandungan-kandungan yang ada di vegetarian gitu, atau di tumbuh-tumbuhan kepada ikan terus dimasukin, karena dia penyerapannya tidak maksimal gitu ya. Betul. Tetapi kalau kayak daun-daun yang kita bahas pertama itu penyerapan hanya pengubahan kondisi air aja, tidak yang dia serap dalam tubuhnya, seperti itu teman. Betul sekali. Jadi ada juga beberapa hewan yang mungkin bisa dicek juga yang tidak menyerap warna. Jadi based on DNA aja. Oh. Kayak manusia nih, mereka kulitnya coklat. DNA-nya coklat nih. Mau diputihin tanpa kimia mungkin atau tidak? Kemungkinannya sih enggak sih. Tidak mungkin karena manusia tidak punya kemampuan itu. Jadi Benar. Bang Eka mau kalau genetiknya udah negroid misalnya gitu ya. Sorry, bukan saya menghina tapi negroid berkulit hitam, mau lari ke gurun es mau dikasih Kolagen sebanyak apapun nggak bisa. vitamin sih, betul. Nah, itu kalau udah pigmentasinya memang sudah warnanya seperti itu sulit, guys. Contohnya ini banyak bule juga yang berjemur, dia nggak bisa jadi hitam, tapi maksimal coklat dan merah biasanya. Merah dan pada suatu saat nanti akan balik lagi ke kondisi awal. Cepet. Nah, itu perbedaannya. Kalau orang Indonesia hitam karena base warnanya coklat, dia waktu hitam ke putih sulit, lama dia teman-teman. Membutuhkan beberapa zat kimia kayak hand body ataupun suntik. Tapi kalau orang bule itu lebih cepat putihnya. Gitu. Nah, jadi
kenapa saya bilang, jadi kita langsung lari ke topik kedua mungkin ke pakan ya. Oke. Yang untuk maru secara globalnya mungkin kita sudah lewati dulu saja. Oke. Ya. Ini kita lari ke pakan. Kenapa saya bilang pakan itu penunjang sebagian kecil dari Warna tadi. warna ataupun ya bisa bilang Keindahan. kita bisa bilang ornamennya lah, mau Oke. warna mau bunga Oke. segala macam. Keindahan ya. Keindahannya gitu. Pertama, bunga itu apa? Ini banyak orang yang masih belum tahu ya. Mungkin masih jadi banyak pertanyaan juga. Nah, sebentar. Di- Nih, menurut teman-teman, bunga itu apa? Sebelum dijawab, coba kalian komen di bawah. Menurut kalian apa? Kalau menurut Bang Eka kan, bunga itu lapisan warna putih yang ada tutul hitamnya. Nah, itu kan menurut mata pandang seorang awam yang tidak mengetahui secara base ilmiah, teman-teman. Coba kalian komen. Nah, sekarang udah kalian komen, sekarang dikasih tahu sama Beli Gede. Jadi guys, bunga itu sebenarnya adalah tumpukan mineral yang ada di ujung-ujung sisik dari Maruliodes. Jadi bunga itu sebenarnya bisa tumbuh di luar dari sisik hitam. Karena orang selama ini mikir kan bunga itu sih tumbuh di sisik yang hitamnya doang. Ya, ada potnya. Ada potnya segala macam. Nah, tapi Bang Eka sendiri pernah lihat di rumah saya ada maru yang tumbuh Betul, bunga sebadan-badan sampai ke bawah perut. betul, betul. Jadi bunga itu tumpukan mineral yang ada di ujung-ujung sisik dari ikan, dan itu sifatnya kasar. Sisik kasar sebutannya. Ada di jurnal limbah itu ada. Kalian bisa cek sendiri guys. Jadi sebutan bunga itu ada sisik kasar yang ada di ujung-ujung sisik dari Maruliodes seperti itu. Oke, jadi kalian harus pahami guys ya. Nah, ini sumbernya adalah mineral. Nah, itu maksudnya Beli Dharma di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham. Sebenarnya saya juga belum begitu paham nih sampai sini. Yang disebut mineral itu, air itu, kan kebanyakan dijual orang air mineral. Ya. Nah, ini mineral yang seperti apa? Nah, jadi mineral yang masuk ke dalam tubuh dari ikan atau hewan pada umumnya itu sebenarnya semua faktornya eksternal. Jadi tubuh kita itu tidak menghasilkan mineral. Oh, Tubuh hewan itu tidak menghasilkan mineral. Mineral itu semua diambil dari luar. oke. Jadi mineral yang ada itu ya seperti ya zinc, terus juga ada besi, terus juga ada kalsium. Mineral-mineral bebas terlalu dalam air lah. Oke. Biasanya disebutnya DO. Oh, tuh. Ya, itu oksigen misalnya ya ada DO, ada DOC, ada DOA, bukan DOA Garansi ya. dia non-renewable ya. Terus ada juga ya apa namanya juga ada juga kandungan karbonnya juga seperti itu. Jadi apa ya? Sebenarnya tumpukan mineral itu sendiri didominasi oleh, kalau based on pengalaman saya yang berbentuk seperti bunga di maru itu biasanya tumpukan kalsium. Oke. Sampai sini aku udah mudeng sih, tumbukan kalsium ya. Tumpukan kalsium itu tidak heran kenapa mungkin orang-orang yang treatment maru dari zaman dulu kita sudah tahu baik ya, bahwa kalsium tinggi itu bagus untuk bunga. Mungkin pemain-pemain awal mungkin tahu lah, atau mungkin para pembuat pakan juga saya tahu kalian menggunakan bahan tulang sotong, Ya. cinta cumi. Nah, Lalu juga kalau mau dibuka ya ada yang pakai belalang kering, tuh. ya kan? Ada juga yang Kulit pakai kulit udang segala macam, itu kalsium tinggi semua guys. Oke. Itu kalsiumnya sangat tinggi. Nah, itu guys. Nah, kalian tinggal cari aja mana yang menurut kalian bagus ke ikan kalian, nanti kalian praktekin. Ini kita Tapi telanjang ya, tapi jangan harap kalau genetik maru kalian itu tidak berbunga banyak, jadi tumpukan bunganya itu akan jadi banyak. Nah, ini yang baru mau saya tanyakan. Tadi maunya saya tanyakan, apakah kita pemberian pakan kalsium yang tinggi, yang over bahkan, apakah itu bisa memperbaiki ikan? Kalau kita nggak tahu genetiknya, awalnya saya tanyanya nggak mau kayak gitu, tapi lebih ke kita kasih makan kalau genetiknya nggak bagus gimana? Tapi Beli Dharma udah ngomong bahwasannya based on genetik. Jadi saya tanya, apakah kita bisa memperbaiki kualitas ikan dengan pemberian pakan yang over? Atau malah memperburuk, walaupun dia genetiknya bagus, kita kasih over? Nggak ada gunanya. Saya berani bilang secara gamblang tidak ada gunanya. Jadi kalau misalnya mereka tidak punya gen putih nih, kita kasih pakan untuk memutihkan,
yang akan bisa. Ya, saya mau jadi negro pun nggak Ya, bisa. nggak akan, tidak ada hormon yang cukup untuk memecah si kandungan mineral yang ada di situ. Jadi nggak semuanya sama, guys. Itu kenapa sih nggak semua maru full bunga? Kalau memang kita tahu kuncinya kalsium, semua maru aja terkandung kalsium, semua bisa jadi full bunga Oke. tanpa DNA ya. Oke. Jadi ini akan jadi pro kontra nanti di kalangan kalian mungkin ya. Mohon maaf ini mungkin ada yang membuat pakan ataupun yang memang Kalau di kalangan progres. awam ini mungkin akan jadi pro kontra, tapi Oke. kalau di kalangan kaum akademis, hal ini adalah fakta Nah, yang ini tidak bisa dibantah. sebenarnya kita konten ini memberikan edukasi yang jelas supaya kalian itu membeli ikan pun nantinya membeli yang bibit bebet bobotnya itu terlihat Jelas. teman-teman. Nah, Ya. tapi ada nih yang bilang sama saya seperti ini atau saya pribadi deh, nggak usah orang lain. Saya ngeprogres beli ombyokan 10 ekor sih nggak banyak. Yang jadi cuma 3. Nah, itu bagaimana menurut Bli Dharma? Apakah itu memang based on genetik atau gimana sih deh? Ya itu sudah terlihat jelas bahwa itu based on genetiknya. Dengan treatment yang sama yang jadi cuma 3 atau 2. Gini aja deh, kalian beli cana itu dari awal itu sudah menjadikan DNA sebagai patokan. Kalian beli cana pasti disortir kan? Betul, Mana satu. yang simet, mana yang warnanya merah, mana yang udah cabung dari kecil udah tumbuh cabung. Ya. Benar nggak? Nggak semua kalian ambil. Secara garis besar bahwa genetik atau DNA itu sendiri itu adalah kalau istilah manusianya itu adalah sidik jari. Oh. Pembeda setiap individu Benar. dari individu lainnya. Jadi Benar. tidak akan ada yang sama. Oke. Yang mirip ada, tapi yang sama nggak. Oke. Sekalipun itu udah satu indukan. Pengklasifikasikan untuk ke kontes saja sudah berbeda yellow dan red itu ya. Ya, itu aja kalau kalian tidak mau menggunakan DNA sebagai base dari Genetik. DNA atau genetik, tidak mau kalian jadikan patokan untuk progress of treatment, ya jangan. Kalau kontes red bisa masuk yellow dong. Iya. Atau Kenapa? yellow bisa jadi red. Ya, genetik itu kan udah include pigment, udah Salah include satu. dari bar, Bentuk kepala. bentuk kepala, semua itu kan genetik. Based on genetik. Oke. Jadi kalian itu bagaimana pakan ini sebenarnya mendorong genetik yang sudah bagus atau mempertahankan genetik yang sudah bagus. Mempercepat bisa nggak? Din? Mempercepat bisa. Mempercepat proses ya. Proses bisa. Jadi pakan itu fungsinya di sana. Jadi ingat guys, kalau kalian tidak punya genetik yang bagus, jangan harap kalian akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Ini tapi bagus juga loh buat orang-orang yang jual pakan. Jadi kalau memang base-nya jelek, kamu mau kasih pakan apa aja nggak bisa Nggak teman-teman. bisa. Jadi saya juga dukung yang jual pakan bahwa ini pakan kamu misalnya Manfaat gitu. nggak berbunga, maru saya 2 bulan, ya maru lu jelek. Kita bisa bilang begitu. Karena memang Genetiknya ya. nggak semua pakan bisa berpengaruh di semua ikan gitu. Itu loh teman-teman. Nah, ini jadi mungkin bisa jadi pro kontra, tapi juga bisa jadi pembelajaran karena di sini kita tuh benar-benar butuh edukatif dari sumber yang memang benar-benar jelas teman-teman. Terus kemudian nih Bli, apakah hanya sekedar kalsium pemberian kita pakan ini semua kita udah dapat genetik yang bagus, terus kita udah tahu ini ya ikan memang cakep, terus habis itu kan ngelihatnya kan biasanya kalau aku sih ya genetik bagus tuh dari kecil mama kita beli 12 cm udah mulai tuh cabung-cabung gitu kan. Ya, betul. Kita tinggal mempercepat proses bunganya dengan pakan kalsium tinggi. Apakah ada proses juga yang harus kita lewati sebelum kita memberikan pakan? Contohnya, apakah pengaruh dari lampu, terus jam pakan, sinar matahari, ataupun kalau pH air udah jelas tuh ya. Tadi pH itu sudah dibahas. Nah, ini Sekarang yang saya paling tanyakan utama dari dulu cahaya. kenyamanan ikannya itu yang Kalau cahaya simpel lagi nih aja deh. Kita pakai acuannya kalsium. Oke. Kalsium itu aktivasinya dengan D3. Oh. Vitaminnya D3 yang mengaktifasi kalsium ya. Oke. Lalu untuk pengaktifasian kalsium, kenapa di manusia aja kita harus Berjemur. gitu loh. Jadi UVA dan UVB itu tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan hewan apapun. Semua hewan perlu cahaya. Intensitasnya seberapa banyak tergantung kalian maunya seperti apa. Kebutuhan ya. Kebetulan seperti apa, panjang gelombangnya kan bisa diatur.
Kenapa kita nggak boleh jemur matahari setengah-tengah hari banget? Karena panjang gelombangnya beda sama yang di Pagi. pagi. Oh, Dan di atau ikan sore. itu bisa direkayasa dengan lampu yang menggunakan UVA, UVB. Udah banyak sekarang. Itu udah banyak. Jadi jawaban yes, lampu berpengaruh untuk aktivasi dari si kalsium Oke. atau dari mineral itu sendiri. Oke. Untuk ke bunga ngaruh apa enggak? Silahkan kalian coba sendiri. Tapi saya berani jamin bahwa saya berani kalau genetiknya bagus ya. Kalau genetik dasar genetik bagus, tidak perlu pakan apapun, cukup pakan hidup, taruh di luar, cahaya matahari cukup, bunganya akan jadi. cacing kodok. Apapun. Makanya banyak guys dari teman-teman itu mungkin ya, ini ada beberapa orang yang nonton juga, saya kasih ulhong aja jadi ikannya gitu loh. Nah itu based on genetik jadinya ya, kalau kita ngebahasnya. Ini juga based on experience mereka ya. Saya cari red itu mungkin mereka dan orang-orang tahu saya cari red itu keliling Indonesia. Bahkan pembelian bukan saya sombong atau gimana. Saya kadang-kadang rela dengan duit pribadi saya untuk meneliti bahwa red yang cakep itu seperti apa sih? Gimana cara membuatnya sih? Jadi dengan kualitas red orang yang segitu mewahnya saya berani beli hanya untuk melihat. Oh ini tuh. Bahkan berani mengeluarkan cash flow yang tinggi banget untuk membeli ikan terus-menerus kepada orang itu. Apakah ini genetik? Jadi dulu penelitiannya, eksperimennya kayak gini teman-teman. Bli Dharma tadi sempat cerita ada satu orang yang memang dia terus membuat ikan itu. Jadi Bli Dharma penasaran, ini dia yang jago pakannya, dia yang jago airnya atau suhunya, terus dibawa ke rumah Bli Dharma, apakah dia berubah atau ke apa? Ternyata memang saya lihat juga. Nah nanti kita di segmen part 2 kita akan nge-review kan ikan-ikan, nanti kan bisa lihat itu dari berbagai tempat loh teman-teman dia beli Dharma ini, dan di rumahnya tetap cakep. Jadi memang ada faktor kenyamanan, tapi yang paling penting adalah genetik itu ya menurut Bli Dharma. Nah gitu teman-teman. Nah cerita singkat aja lah kita. Saya tidak mau merendahkan yang menjual pakannya ya. Kita tidak sebut juga yang menjual pakannya, tapi dia penjual pakan yang sangat amat terkenal akhir-akhir ini di dunia percanaan. Ikannya semua saya beli. Ikan-ikannya yang apa namanya? Cakep. Yang cakepnya semua saya beli. Tujuannya apa? Hanya saya ingin mengetahui bahwa benar tidak logikanya bahwa tanpa genetik yang bagus dia tidak akan bisa menghasilkan barang yang sama lagi dengan pakan yang ada dengan pakan dan tempat yang sama yang dia punya. Itu loh. Oke. Dan itu cash flow-nya nggak sedikit kemarin cerita guys. Singkat kata saya borong semua ikannya, saya bawa ke rumah ya. Saya pesan ke dia ikan bahwa saya mau dong ikan yang seperti ini lagi. Berapapun yang kamu punya saya beli. Saya bayar. Tuh dengerin guys. Sampai hari ini mungkin dari Desember ke sekarang bulan apa ya? 9 bulan belum ada lagi. Tuh, belum ada lagi ikan yang bahkan mendekati itu pun belum ada. Tuh, dengerin. Dengan pakan yang sama ya, dengan pakan yang dia klaim bahwa pakan itu yang membuat kayak seperti ini. Tapi jangan salah juga, dia juga memilih, tetap aja seorang yang mau mencetak ikan itu pasti milih genetik dulu di awal. Saya maunya bahannya dari sini. Yang nelayannya si ini, yang barnya kriteria harus begini. Anda bayang kriterianya begini, nanti cabungnya bakal ngisi ke sini. Secara natural dia belajar bahwa oh genetikanya seperti itu loh, yang dimaksud genetiknya itu seperti itu, baru hasilnya itu akan bagus. Secara tidak sadar mereka juga belajar. Tuh, dengerin teman-teman. Bahwa oh ternyata seperti ini loh. Iya benar. Prosesnya, gitu. Jadi secara tidak sadar mereka sudah menyeret dirinya bahwa memilih terutama yang paling utama adalah genetik gitu loh. Itu secara tidak sadar loh teman-teman. Tapi memang beberapa teman-teman memang mungkin tidak menyadari hal tersebut. Jadi masih ada yang bilang bahwa ini itu. Sebenarnya pakan sangat ada pengaruhnya. Tadi Bli Dharma bilang, cuman untuk mempercepat dan memperindah prosesnya itu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, gini Bli, mungkin yang mau saya tanya lagi ke Bli Dharma. Nah, kenapa Bli Dharma sendiri lebih suka kepada ikan-ikan yang merah ketimbang yang yellow gitu? Sebenarnya itu bukan preferensi, bukan preferensi kenapa saya lebih suka merah daripada kuning, tapi lebih ke arah saya pengen fokus di satu spot dulu. Karena mungkin menurut saya maru red itu lebih cocok di rumah. Jadi saya lebih memilih ya udah red dulu yang cocok dulu deh.
Tuh, dengerin. daripada kita harus maksain sesuatu yang nggak cocok. Jadi saya nggak tahu nih, kalau saya bisa maksain melihara red dan tidak cocok di rumah saya nggak pernah tahu maksimalnya rednya segimana. Tapi pernah nggak trial and error beli ikan gitu? Bang Eka tahu sendiri jumlah akuarium di rumah berapa. Iya, serius. Tadi nanti kita review ya di part 2. Itu rumahnya full dari begitu masuk isinya akuarium sampai di belakang, bahkan ada nanti ya kisi-kisi rencana mau buat something lah itu ya. Nah. Nanti mudah-mudahan ya kalau pas buat Bang Eka bisa konten ke sini, datang ke sini dan kita konten supaya teman-teman juga tahu. Nanti ini akan menjadi apa ya? Ledakan. Nah, makanya Bang Eka selalu ingetin ke teman-teman, ayo main Cana karena pemain-pemain besar ini sudah mulai menggila teman-teman, bahkan di luar nalar. Kalian nggak akan menalar apa yang dibuat sama Beli Dharma nanti di belakang rumahnya. Nanti tunggu aja. Itu surprise buat teman-teman. Makanya pantengin terus YouTube-nya Bang Eka, TikTok-nya Beli Dharma. Nah, sekarang gini Beli. Kalau kita udah ngomongin based on genetik, apakah lokality tertentu itu memang punya genetik? Apakah memang genetik itu terpengaruhi oleh lokality, dan apakah sebenarnya lokality itu nyata dan ada menurut Beli Dharma sepengalamannya main red? Karena saya lihat tuh rednya di rumahnya itu banyak sekali dan itu barnya beda-beda sih. Nah itu saya nggak tahu nih masalah lokality ini. Kalau saya bilang lokality nggak ada, lokality itu tidak ada, itu juga jahat sebenarnya. Iya, karena penangkapannya di situ. Penangkapannya di situ. Sebenarnya lokality itu sejauh ini saya pahami adalah bukan teknik marketing ya guys ya. Ya itu marketing juga sebenarnya untuk menaikkan harga Cana atau juga untuk mempopulerkan suatu hal yang baru, atau untuk menjaga harga jual, itu juga tidak bisa kemungkinan, itu juga salah satu bentuk dari marketing. Tapi lokal itu sebenarnya adalah bagaimana cara mudah seorang petani untuk mengidentifikasi tangkapannya. Oh. Dia kalau nangkap misalnya di sungai ini, ya udah kasih nama sungainya aja. Saya nangkapnya di sini. Ah, tuh dengerin guys. Jangan salah, misalnya SBK barnya kayak gini. Belum tentu kok. Karena bandinginnya 1:1 kali Ikan ya. itu kan berenang dari sungai besar ke sungai kecil. Itu kan mereka kan nangkapnya dari anak sungai, benar nggak mereka? Benar. Jadi kan ada kemungkinan cross. Jadi benar. kalau kita memang mau bilang ini pasti SBK, nggak mungkin juga. Ini pasti Kapuas, nggak mungkin juga. Karena barnya begini, karena barnya begitu, emang bisa jamin? Nggak bisa jamin. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa satu tipe bar itu pasti dari sana. Ini anomali yang paling gampang. Kalian bisa lihat salmon. Salmon itu kalau mau bertelur ke tawar ya, air tawar. Berarti dia lokality air tawar gitu kan? Enggak. Dia tetap ikan air laut. Nah itu ya. Oke. Itu anomali yang gampang aja. Jadi tetap balik lagi, bar, warna, bunga itu semua DNA. DNA itu siapa yang bawa? Indukannya. Genetik. Balik lagi based on genetik ya. Lokality itu berpengaruhnya di mana coba Bang Eka? Di air. Buat saya, pertama di air. pH-nya, suhunya, kandungan mineralnya. Bener. Kayak kemarin kita ke Garut dingin banget, di Bandung kurang dingin. Jadi itu yang mendukung mungkin nanti indukannya mempunyai DNA genetik yang lebih bagus. Seperti itu. Jadi dengan, saya bilang lagi, misalnya di tempat itu sumber udangnya tinggi, pakannya bagus, dibandingkan di sungai yang besarnya pakannya lebih sedikit segala macam, itu berpengaruh. Pengaruhnya lokality di sana. Benar. Tapi apakah lokality bisa dari corak dan segala macamnya? Belum tentu. Jadi menurut saya stop membeli ikan berdasarkan lokality. Bang Eka udah berkali-kali ngomong nih teman-teman ya ke kalian, jangan beli ikan berdasarkan lokality, karena pilihlah ikan yang kualitasnya memang cakep sesuai dengan kantong kalian. Dari dulu Bang Eka ucapkan. Karena secara nggak sadar kalian juga membunuh eksistensi Cana di dunia percanaan. Misalnya kalian red bar itu barang tipis gini, belum tentu. Bahkan dengan kalian kayak gitu, makalah jadi petani itu nggak mau nyari kecenderungan berbohong jatuhnya. Bohongnya itu sampai tahap mana sih? Jadi kemungkinan ya karena mereka punya barang terlalu banyak. Misalnya nih kita nggak bisa nangkap di Sungai Bulu Kecil, nggak ada ikan, jadi tiba-tiba nangkapnya di Sungai Kapuas. Ya sudah, kita lah beli aja Bulu Kecil supaya laku. Nih, tapi teman-teman, by the way, ini fun fact ya. Boleh kalian cari sekarang, mungkin sekarang udah langka. Red Sampit itu udah langka sekali sekarang. Nggak ada yang mau sebut Red Sampit itu, nggak ada ya. Red SBK, Red Lempuyang, Red Banggaris, Red Sanggu, ada Red Madara, katanya. Ada apa, Bri? Madara, ada Trengganu dulu, macam-macam lah berat itu.
Sampai kita sendiri kan pusing. Pada dasarnya milih red itu gampang. Pilih yang barnya simetris, pilih yang barnya tebal, pilih yang enak dipandang, sesuai kebutuhan kalian mau jadi apa. Bener nggak, Mbak Eka? Oke. Oke, bener banget. Kalau Maru pokoknya simet dah cari, walaupun nih Bang Eka bilang ya, Ya makanya kalau kalian memang mau iseng-iseng ya nggak simet pun nggak masalah. Sekedar buat coba-coba gitu pelihara Maru ya kan nggak harus simet. Betul nggak? Kalau peruntukan kalian buat kontes kalian udah punya regulasi. Sesuai dengan regulasi itu aja dong. nah makanya Bang Eka tuh dari dulu ngomong juga beli Dharma. Maksudnya dalam arti gini aku ngomong. Coba ya si petani ini dari alam dia sudah mau nyortir. Kita jual, dia jual pun dengan harga simet karena harga simet itu jauh lebih tinggi. Ini para nelayan, petani harus tahu teman-teman ya. Jadi yang simet itu ya, Bang Eka kasih tahu di sini, mudah-mudahan kalian ada yang nonton. Simet itu sangat-sangat tinggi harganya di pasaran para fighter. Kalau kalian bisa ambil yang simet semua, kalian jual keluar, itu saya yakin nggak akan sepi orderan. Yang mending nggak simet balikin udah. Jadi gini loh guys, balikin lagi ke fitrah awalnya. Mungkin ini pesan-pesan untuk para petani juga ya. Jangan terlalu greedy lah. Kita juga harus bisa sortasi dari awal. Misalnya pesanan simet, kasihlah yang simet dengan harga yang sesuai. Kalau memang ikannya nggak simet, ntar gimana banyak sampahnya? Ya udah gedein, jadi ini kan potong. Iya, atau dilepas lagi ke alamnya. Lepas lagi ke alam ya. Nah, saya tanya nih sekarang, kalau based on genetik tuh bar bisa simet semua, kalau indukannya simet nggak? Nggak juga. Nah, makanya itu kadang-kadang kalian lepas, siapa tahu anakannya bisa jadi simet kalau genetiknya bagus kan itu. Jadi gini guys ya, gampangnya tuh Yang kalau mempengaruhi kalian genetik itu apa aja Bli, sebenarnya? yang enggak, kalau genetik itu jadi gini, Warna. genetik itu sebenarnya ada beberapa type. Ada yang namanya dominan, ada yang namanya resesif. Oh. Jadi makanya kenapa nggak selalu sama. Pasti anakannya 90% pasti menyerupai induk. Tapi 10% pasti mereka ada yang cross Ikut gen neneknya. atau ada yang full resesif. Full resesif itu entar keluarnya aneh-aneh, biasanya kayak yang low kystic, terus juga yang Albino. bengkok, albino, yang gitu-gitu itu namanya full resesif. Gen resesifnya dominan jadinya seperti itu. Itu 10% dari indukannya. Dengerin tuh. Pasti ada. Oke. Jadi memang kayak Auranti sendiri kan udah banyak nih ngebreed ya. Iya. Nah, semua anakannya simet juga, padahal indukannya pasti milih dia simet gitu kan. Betul. Nah, itu Pasti ada aja rejectnya. banyak Ya. biasanya. Makanya itu teman-teman. Jadi lebih baik para petani ini yang nonton yang nggak simet mending lepas, jual yang simet aja, nggak mahal gitu, nggak apa-apa. Yang penting udah fix simet gitu loh. Lepas atau enggak, ya sudah balikan lagi aja jadikan konsumsi. Di konsumsi pun Maru masih laku. Benar teman-teman, di pulau kalian kan masih banyak yang konsumsi kayak gitu loh. Jangan ngeburu ataupun ngejual ngepaksa gitu loh. Jual paksa maksudnya bukan maksa bayarnya, tapi maksa ikannya untuk keluar berapapun kalian jual. Lebih baik kalian dapat mengirim dengan jumlah sedikit tapi mendapatkan keuntungan yang banyak ketimbang kalian mengirim yang banyak keuntungannya sama gitu kan ya. Ya, jadi ingat guys, negara kita ini pemerintahnya masih brengsek. Jadi untuk melakukan penelitian hal seperti ini ya istilahnya dana itu belum ada. Tuh, dengerin guys. Jadi warga lokal sendiri pun atau orang Indonesia sendiri pun harus merogoh kocek sendiri untuk melakukan penelitian tentang hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia sendiri gitu ya. Statusnya juga bisa jadi tiba-tiba kita pelajari dilindungi segala macam, ntar ada urusan dengan BKSDA dan lain-lain. Itu juga masih bobroknya pemerintah kita itu masih di situ gitu. Jadi mereka dia juga nggak mau keluar biaya untuk melakukan penelitian, lalu juga dia tidak berusaha untuk melestarikan, tidak mau tahu apakah itu endemik atau tidak. Ini ya, saya di Nusatek itu ketemu dengan Menteri Perikanan. Ya, bukan saya menandakan Menteri Perikanan, bahkan seorang Menteri Perikanan pun tidak tahu Cana itu seperti apa. gabus gitu nih. Dia cuma gabus, oh ini gabus yang tidak berharga itu ya. Bahkan ya dengan value Gabus yang konsumsi bilangnya. dengan value yang sudah begitu tingginya, orang-orang masih banyak yang belum tahu. Jadi siapa yang bilang Racana itu udah selesai? Mulai saja belum. Mulai aja belum buat saya. Jadi kalian harus ingat ya bahwa arwana itu berjuang dari tahun 80. Tuh, Di tahun berapa arwana baru terkenal dan jadi objek 2000-an. Ikan hias yang ternama panjang waktunya. Jadi kalau kita belum apa-apa udah bilang Cana habis, Cana masanya bakal surut. Menurut saya mulai aja belum. Ini baru awal-awal, baru berapa tahun? Cana 7 tahun mungkin. Betul. Kalau saya main udah 7 tahun kebetulan. Karena Cukup dari awal Cana masih konsumsi.
Pertama kali cana saya, pertama kali cana yang saya punya ya Yellow Sentarum. Itu kalau awal-awal guys ya, banyak sekali label Sentarum guys. Jadi ada Semerantau, Merantau zaman-zaman. Oren Kalbar, Putu Sibau, banyak banget nih. Wah, kita ini udah cukup ngobrol lama. Mungkin kalian yang perlu data-data nanti tentang permaruan, nanti kita bisa kasih. Nanti pantengin aja TikToknya Beli Dharma. Nanti akan mungkin update-update tentang pengedukasian tentang ikan maru khususnya ya. Nah, terakhir nih Beli. Penutupan, pesan-pesan dari Beli Dharma, penutupan tentang ikan maru ini seperti apa? Percayalah, maru ini masih panjang umurnya. Dan juga masih banyak misteri di dunia maru ini yang belum terpecahkan. Omongan saya yang dari tadi tentang fakta dan data itu aja belum tentu 100% benar, belum tentu 100% akurat. Karena memang belum ada penelitian tentang Mariliodes ini yang benar-benar mendalam. Jadi pesan saya sih, ayo dong kalian yang mungkin yang sekolah, yang kuliah, yang punya bidang pendidikan tersebut atau mungkin ya nggak usah punya bidang pendidikan yang inilah, para petani peternak, ayo dong kita sama-sama meneliti gitu, sama-sama berbicara by data. Oke. Supaya apa? Satu, kelestariannya terjaga. Kedua, pengetahuan kita tentang maru ini bukan hanya katanya, tapi benar-benar realistik by data dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya ya gimana ya? Sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya menurut saya bakal jadi omong kosong atau bakal jadi cerita kosong aja. Betul. Nanti Bola liar ya. Lalu juga untuk para pembuat pakan, untuk para pembuat cairan atau membuat vitamin atau apapun yang termasuk yang main ikan untuk kelestarian ikan cana pada umumnya itu jangan berkecil hati, jangan mudah tersinggung. Apapun jenis pakan kalian, pakan bunga kayak pakan warna, pakan apa, itu tetap berpengaruh. Semua punya pasarnya masing-masing. Berpengaruh atau tidaknya pakan kalian ya balik lagi tergantung pada genetik ikan tersebut. Saya selalu balikan itu kan pada genetik ikan yang dicoba. Genetik dan komposisi pakannya. Ya, komposisi pakan juga berpengaruh gitu ya. Lalu juga lakukan eksperimen sebanyak-banyaknya tentang pakan segala macam gitu. Ya, seperti yang udah mungkin hampir tamat di pakan kan koi ya. Hampir, betul. Dia sudah sampai batch terakhir untuk nge-signingin namanya apa ya, wet gum namanya. Itu ya. Hikari punya guys. Jadi ya di endorse padahal. Jadi ya contoh lah ikan koi yang segitu-gitunya meneliti tentang pakan itu, bagaimana bisa bikin buki, bagaimana bisa bikin motif bahkan itu kan eksperimennya sangat-sangat panjang ya. Jadi kita cana ini masih belum ada apa-apanya. Nah, itu kenapa? Karena ikan koi asal dari Jepang. Jepang begitu ini nggak mau diklaim. Makanya Bang Eka, ayo teman-teman jangan sampai ikan maru diklaim juga sama negara lain, teman-teman. Aduh, sangat sayang. Ini sudah mulai dengar status juga. Ada beberapa ikan yang mau diklaim juga sama negara tetangga kita, teman-teman. Makanya ayo kita sama-sama membesarkan nama maru, bahwa penyebutan itu yang paling penting. Nggak usah ngomong maru yellow deh mulai sekarang. Ngomongnya marsum, marbor. Karena spesifik itu pun masih bisa dicuri sebenarnya, tapi ini memperkecil mereka untuk mengambil apa namanya, hak paten lah ya. Ya, hak ininya lah. Makanya mereka dari dulu membaginya cuma dua, ada marbor, ada marsum gitu, atau red barito, udah gitu aja labelnya semua red barito. Jadi udah fix di Sungai Barito yang nggak ada di sungai lain. Terus kemudian juga ada maru Borneo, yang Borneo itu bahasa Latin dari Kalimantan, marsum adalah maru Sumatera kayak gitu teman-teman. Nah, jangan sampai nih ya kita menyesal di kemudian hari tiba-tiba maru diklaim punyaan Amerika. Kan bisa jadi karena di Amerika sudah ada Marulius teman-teman. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Beli Dharma? Mungkin kalau kita ngobrol ini masih panjang ya tentang bener banget loh. Ini kita baru satu topik maru, belum yang lain. Tapi saya lebih mengarah kepada yang endemik Indonesia aja. Oke. Saya sekarang sudah mulai masuk ke fase penelitian ilmiah. Jadi mungkin sering ketemu saya di kontes cana atau mungkin melihat saya kolektor atau gimana. Sebenarnya balik lagi saya bukan kolektor, saya bukan fighter. Saya adalah peneliti yang base ya pada saat nantinya ya saya akan balik ke dunia sains.
Jadi saya bukan Oke. fighter, saya juga bukan kolektor. Saya pure scientist yang ingin meneliti tentang hewan endemik Indonesia. Tuh, Dan luar bahkan biasa. mungkin di video ini juga saya bilang bahwa 2025 nanti mungkin saya tidak akan lagi fokus di dunia fighter seperti itu. Saya akan fokus di Kontes dunia fighter tuh. lebih Best. edukasi. Oke. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu hal dan saya harapkan itu terjadi ya Beli Ya. Dharma ya. Ini sebuah janji yang diucapkan Beli Dharma di konten saya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Terus kemudian juga sebenarnya gini guys, Beli Dharma juga ikut kontes pengen lihat euforia pemain ikan. Bagaimana ikan ini sudut pandangnya. Karena sampai ke atas itu orang-orang atas itu belum tahu cara yang seperti apa tadi seperti disampaikan Beli Dharma. Mungkin itu ya teman-teman, tetap semangat, tetap stay cool, tetap stay tune on my YouTube dan jangan lupa ambil cemilan, ambil makanan, booking micet. Adios.